Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ilmu di sini. Baik, saya akan membahas tentang kewajiban orang tua kepada anak perihal sholat. Ya, masih lanjutan, ada hubungannya dengan konten sebelumnya, yaitu yang membahas tentang sholat. Orang tua wajib mengajarkan sholat kepada anaknya. Orang tua tidak boleh hanya merawat. Jadi tidak boleh cuma orang tua itu merawat secara fisiknya saja, dikasih makan, akan tetapi tidak atau memikirkan dan menyelamatkan raga dan duniawi anaknya saja. Namun ia juga harus merawat atau mementingkan dan menyelamatkan hati dan ukhrawi atau urusan akhirat dari anak tersebut. Juga harus diselamatkan oleh kedua orang tuanya. Orang tua tidak boleh hanya sibuk menghidupkan jasmani dan duniawinya anaknya saja. Ini warning ya bagi kita semua, terutama bagi saya. Namun di lain sisi ia justru membunuh rohani dan ukhrawi anaknya. Artinya dia itu cuma fokus sama taunya cuma jasmani saja, dikasih makan, tapi disekolahkan, tapi tidak dikasih tentang ilmu pemahaman agama, bagaimana cara sholat, bagaimana kewajiban sholat. Intinya ilmu syariat lah, ilmu yang sifatnya itu tentang agama. Maka itu sama halnya dengan membunuh rohani dan ukhrawi anaknya sendiri. Kita harus meneladani apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Yakub alaihissalam. Ini ada kisah bagus dari Nabi Yakub alaihissalam kepada anak-anaknya. Beliau itu diceritakan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahul azim. Ketika Nabi Yakub berkata kepada anak-anaknya, apa yang kamu sembah setelah aku meninggal? Ini perkataannya Nabi Yakub yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Perkataan Nabi Yakub, pertanyaan Nabi Yakub untuk anak-anaknya. Maka mereka menjawab, yaitu anak-anak putra-putra Nabi Yakub menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ini adalah jawabannya putra-putra Nabi Yakub alaihissalam, yang kesemuanya itu mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah. Jumlahnya itu kalau ada salah ada 13 putranya Nabi Yakub, yang salah satunya adalah Nabi Yusuf, yang merupakan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui sebagai seorang muslim atau sebagai orang yang beragama Islam. Anak adalah amanah dari Allah ya. Ingat, wahai diriku sendiri dan juga orang yang melihat konten ini, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyia-nyiakan amanah adalah dosa. Mudah-mudahan kita diampuni dosanya oleh Allah. Astagfirullahaladzim, amin. Orang tua harus berusaha dengan baik dan maksimal untuk mendidik anak-anaknya, baik berkaitan dengan kebutuhan serta kebahagiaan jasmani atau rohani, dan duniawi ataupun ukhrawi. Di sini Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Dan perintahkanlah wahai Muhammad kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya.
Kami tidak menuntut rezeki kepadamu untuk dirimu dan keluargamu. Kamilah yang memberi atau menanggung rezeki kepadamu untuk dirimu dan keluargamu. Dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Toha 20 ayat 132. Ini adalah firman Allah dalam Al-Quran. Rasulullah SAW bahkan juga bersabda, muru sibyanakum bis salati li sab'i sinin wadribuhum 'alaiha li 10 sinin. Perintahlah anak-anak kalian pada usia 7 tahun. Perintahkanlah salat anak-anak kalian pada usia 7 tahun dan pukullah mereka dengan pukulan tidak membahayakan. Artinya pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik itu gimana? Apakah tidak KDRT nanti kekerasan dalam rumah tangga? Enggak. Ada kategorinya. Kalau dalam fikih itu pukulan yang di sini yang dimaksud itu adalah pukulan litazir atau litadib, ya, mendidik. Itu tidak boleh sampai mengangkat tangan ini kelihatan ketiaknya, tidak boleh. Artinya cuma ke bawah gini, dipukul gini cuma, dan itu tidak boleh mengenai area wajah. Ayo sholat gitu, sambil dipegang, dipukul secara biasa, ya, ini sampai tidak membahayakan, artinya tidak berlebihan. Jadi kok kayak kejam enggak, sebenarnya enggak kejam. Kalau udah digitukan nanti anak itu kan fokusnya ke main. Kita dulu kan juga pernah jadi anak-anak, ya kan? Apa yang kita rasakan dulu ketika anak-anak? Pengen main terus kan? Aku atau enggak, itu yang saya atau yang kita rasakan dulu ketika masih kecil, pengen main terus. Padahal kita itu juga mengerti bahwa beriman kepada Allah, malaikat Allah, juga sholat itu wajib, tidak boleh ditinggalkan. Padahal paham itu, tapi yang namanya anak kecil ya tabiatnya keluar, pengen main terus. Makanya kalau sudah usia 10 tahun harus pendidikannya itu juga ada pukulan yang tidak sampai kelihatan ketiaknya, artinya di bawah gini, pukul biasa. Jadi jangan salah paham kok disuruh dipukul udah tahu anak itu buah hati, bukan gitu maksudnya. Itu cuma supaya dia itu sholat, diingatkan supaya sholat. Mudah-mudahan ada hal yang positif yang dapat teman-teman ambil. Kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.